Cermin bukan hanya pantulan, tapi juga portal. Dan saat kamu menyisir rambutmu di tengah malam, kamu sedang membuka jalur yang seharusnya tetap terkunci. Vira, remaja kelas 12 SMA, baru pindah bersama ibunya ke rumah peninggalan neneknya di Medan Johor. Rumah tua itu masih menyimpan perabotan lama, termasuk sebuah cermin kayu besar berbingkai ukiran Melayu kuno yang ditaruh di kamar tidur Vira. Vira punya kebiasaan menyisir rambut panjangnya tiap malam sebelum tidur, tepat pukul 12, sambil mendengarkan musik lewat headphone. Ia melakukannya dengan tenang, memandangi pantulan dirinya sendiri dalam cermin. 3 malam pertama tak terjadi apa-apa, tapi malam keempat, pantulan dirinya terlambat bergerak 1 detik. Malam berikutnya, Vira kembali menyisir rambutnya. Tapi kali ini pantulan cerminnya tersenyum, padahal wajah Vira tidak. Lalu senyum itu hilang dan cermin kembali normal. Merasa halusinasi, Vira merekam dirinya menyisir dengan kamera HP. Saat diputar ulang, ia melihat sosok pantulan di cermin tidak menyisir dengan tangan kanan seperti dirinya, tapi dengan tangan kiri. Cermin itu tidak memantulkan dirinya, tapi sesuatu yang menyerupai dirinya. Malam ke-6, Vira mendengar suara sisir jatuh di kamar, padahal ia belum menyisir. Saat membuka matanya, ia melihat sosok dirinya sendiri duduk di depan cermin, menyisir pelan-pelan meski Vira sedang berbaring. Ia menjerit. Ibunya masuk, menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa, tapi cermin itu berembun dari dalam seperti seseorang baru menghela nafas di balik permukaannya. Vira mencari tahu sejarah rumah dari bibi jauhnya. Ternyata cermin itu dulunya milik nenek buyutnya yang wafat dalam kondisi gila, sering berbicara sendiri di depan cermin itu setiap malam sambil menyisir rambutnya selama berjam-jam. Cermin ini katanya cermin kembaran. Siapapun yang menyisir tengah malam bisa mengundang pantulan gaib, bayangan dari dimensi sebelah yang ingin menggantikan posisi. Bibi itu menyarankan menutupi cermin dengan kain hitam tiap malam, tapi Vira terlambat. Malam ke-7, Vira merasa tubuhnya berat. Ia terbangun tepat pukul 00.00, melihat dirinya sendiri berdiri di depan cermin, menyisir rambut, lalu berhenti dan menoleh ke arah kasur. Cermin itu bersinar lembut. Pantulan Vira tersenyum dan berjalan keluar dari cermin perlahan mendekati kasur. Vira tak bisa bergerak. Saat akhirnya berhasil menjerit, semuanya gelap. Esok harinya, ibunya mengira semuanya normal. Vira bangun, bicara seperti biasa. Tapi sejak itu, Vira selalu menatap cermin terlalu lama. Dan dia kini menyisir rambutnya tanpa cermin karena dia tak membutuhkannya lagi. Cermin itu kini tertutup kain hitam, tapi tiap pukul 12 malam terdengar suara sisir bergerak dari balik kain. Dan sesekali kalau kamu mengintip kain itu, kamu bisa melihat Vira masih terjebak di dalam, menatapmu, meminta keluar. Pamali bukan sekedar larangan, tapi peringatan agar kita tidak membuka jalan, karena tidak semua bayangan ingin tetap menjadi bayangan.